Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihin nujaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang senantiasa Allah muliakan. Mengawali khutbah saya mengajak mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih terus diberikan kekuatan dan kesehatan atas izin serta ridhonya pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, berkegiatan duniawi. Kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita kiranya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Tentu tak lupa khatib Al-Fakir berwasiat berpesan, mari kita terus tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi seperti yang sudah sama-sama kita maklumi seperti sekarang ini. Rasa-rasanya kita tidak cukup hanya sekedar memelihara kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib harus meningkatkan terus kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu, dari masa ke masa dalam kehidupan kita selalu Allah mudahkan dan Allah lancarkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan bukan tidak mungkin kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dijemput malaikat Israel yang kita tidak pernah tahu kapan waktunya, dijemput dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan peluk mesra Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan dalam yudisium summa cum laude, diwafatkan dalam yudisium husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat singkat dan berharga ini khatib ingin menyampaikan sebuah topik tentang bahwa sakit yang dialami seseorang itu dapat mengurangi bahkan menghapus dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sakit adalah sunnatullah. Adalah sesuatu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari makhluk hidup, termasuk kita manusia. Maka tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami sakit, pasti mengalami sakit. Dalam satu minggu kadang kita mengalami sakit, mungkin dalam satu bulan, mungkin dalam beberapa bulan ya, kita ada sehat kemudian juga ada sakitnya. Bahkan mungkin dalam satu tahun kita juga sehat tapi juga mengalami sakitnya. Bisa hanya beberapa waktu, bisa cukup lama sakit itu dialami oleh seseorang. Dan tidak ada satu orang pun yang steril dari sakit ini. Bahkan tenaga kesehatan, ahli gizi, dokter sekalipun mengalami sakit.
Padahal mereka lebih tahu dan sangat tahu tentang ilmu kesehatan, ilmu gizi dan sebagainya. Bahkan ironisnya kadang-kadang dokter spesialis paru sakit paru-paru. Dokter spesialis jantung sakit jantung. Apatah lagi yang tidak mumpuni pengetahuannya tentang ilmu kesehatan dan ilmu gizi, sudah barang tentu mengalami sakit yang bisa jadi lebih daripada mereka yang mengalami sakit tapi ahli di bidang tertentu. Tidak ada seorang pun yang steril dari sakit ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan kita sudah teratur. Gizi, nutrisi sudah kita atur begitu rupa. Bahkan olahraga pun kita lakukan secara rutin. Tapi kadang sakit itu sendiri masih tetap menghinggapi diri seseorang. Itulah yang disebut bahwa sakit ini adalah sunnatullah, pasti akan dialami oleh setiap orang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, Al-Mustafa, Al-Mukhtar, orang yang terpilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala pun mengalami sakit. Apatah lagi kita sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sakit ini bisa terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita makhluk. Kita diciptakan. Kita bukan khalik, kita bukan yang menciptakan. Jiwa dan fisik kita, utamanya jasmani kita terbatas. Kita makhluk yang terbatas, bukan makhluk yang tak terbatas. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, jantung kita terbatas, paru-paru kita terbatas, lambung kita terbatas, tenaga fisik kita semua terbatas. Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab seseorang mengalami sakit itu adalah karena dia lalai memelihara kesehatan dari organ tubuhnya. Dia tahu kalau mata itu punya keterbatasan, tetapi mata digunakannya dengan tidak terbatas siang malam. Bahkan terus-terusan dipakai untuk melakukan kegiatan, tidak diistirahatkan, maka mata akan mengalami sakit. Lalai akan kesehatan mata. Lalai akan kesehatan telinga, digunakan untuk mendengar suara-suara yang memekakkan telinga. Padahal dalam ilmu kesehatan ada batasnya juga, tak terbatas. Bahkan sering-sering itu digunakan, maka telinga akan mengalami gangguan kesehatan. Tangan, kaki, lidah, lambung saudara, pencernaan. Luar biasa. Seringkali kita lengah dengan keterbatasan lambung, apa saja masuk, kapan saja masuk, lewat mulut kita, lewat kerongkongan kita masuk ke dalam lambung. Padahal lambung sebagai organ tubuh penting di dalam bagian dalam tubuh manusia memiliki keterbatasan. Maka salah satu caranya adalah Allah mensyariatkan puasa Ramadan untuk mengistirahatkan lambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan puasa sunnah Senin Kamis untuk mengistirahatkan lambung antara lain. Jadi bisa jadi sakit itu karena kelalaian manusia menjaga kesehatan organ tubuhnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita juga terkait dengan mengapa sakit itu Allah berikan kepada seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba 'abdan ibtalah." Allah Subhanahu wa taala itu kalau menyenangi, menyayangi seseorang, dia akan memberikan ujian-ujian. Memberikan cobaan-cobaan, memberikan musibah-musibah dalam hidup ini, termasuk sakit diantaranya. Sudah, begitu rupa dia jaga kesehatannya, olahraga cukup, gizi cukup. Jaga kesehatan begitu rupa, tapi sakit Allah berikan untuk barangkali dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia dekat Allah, berikan dia penyakit, berikan dia kesehatannya terganggu. Dengan kata lain Allah undang dia, aku undang kau jauh selama ini, aku undang dengan sakit ya, supaya kau dekat denganku. Kau berzikir, kau beristighfar, kau sujud, kau tunduk di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sehat terus, kau jauh dariku, lupa denganku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah antara lain
barangkali beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sakit. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan berkunjung ke beberapa sahabat yang sakit, mengalami sakit. Beliau termasuk pribadi yang luar biasa dan sangat mulia. Tidak hanya sahabat-sahabatnya yang dekat maupun yang kurang dekat beliau kunjungi saat sakit. Bahkan lawan politiknya pun, musuhnya pun, yang membencinya pun, ketika sakit dikunjunginya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika beliau berkunjung pada sahabat di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah, karena kitab ini berisi tentang zikir-zikir dan doa-doa munajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan, doanya sangat populer, semua kita hampir hafal. Bahkan di smartphone kita seringkali kita kirim ke sana kemari. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya? Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas, ya Rabb, Tuhan sekalian manusia, isfi anta syafi, sembuhkanlah. Azhibil ba'sa isfi anta syafi, hilangkan penyakit, sembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan zat, tidak ada zat yang bisa menyembuhkan kecuali Kau yang Maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tenaga kesehatan bukan yang menyembuhkan. Dokter spesialis dan sangat spesialis bukan yang menyembuhkan. Itu hanya makhluk Allah, makhluknya yang diamanatkan untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan organ tubuh. Hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara. Tetapi Asy-Syafi yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mungkin bisa bekerja kalau tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mungkin bisa memberikan obat kalau obat itu sumbernya, asalnya dari alam ini tidak ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cairan-cairan tertentu kalau tidak disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahannya, maka tidak mungkin itu akan bisa diwujudkan obat-obatan itu. Maka sesungguhnya Asy-Syafi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang lain Rasulullah dengan doa singkatnya begini. Ketika beliau berkunjung, doa singkatnya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan sakitnya ini dapat mensucikan dirinya dari dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ada doa yang panjang, ada doa yang pendek ini. Nah, doa yang pendek ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang arti harfiahnya mudah-mudahan sakitnya ini dapat menghapus, mensucikan dirinya dari dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. Oleh Syekh Al-Idrus bin Al-Idrus, ya, beliau mengomentari doa ini dalam ta'liqnya, dalam komentarnya beliau mengomentari doa ini. Kata beliau, fa inna qaulahu insyaallah litabarruk walitafwid walitta'liq. Fa inna kaunahu tahuran mabniyun ala kaunihi saburan syakura. Bahwa ada kata insyaallah dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kaitannya, ya, dengan sesuatu yang lain yang dilakukan oleh orang yang sakit ini. Apa maksudnya ada kaitannya? Fa inna kaunahu tahuran mabniyun ala kaunihi saburan syakura. Bahwa orang yang sakit, yang dosa-dosanya digugurkan, bahkan mungkin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalau sakitnya itu selama mengalami sakit saburan syakura. Pertama, rumusnya adalah dia senantiasa bersabar dengan sakitnya itu, menerima sakit yang Allah berikan itu, menerima ujian yang Allah berikan itu, bukan sabiran tapi saburan, senantiasa
Bukan sabar yang sewaktu-waktu, tetapi sabar yang terus-menerus pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya itu, saburan, senantiasa bersabar. Menerima, ikhlas. Kebanyakan orang yang sakit tidak demikian, hadirin. Apalagi sakitnya cukup panjang dan tidak bisa menerima kenyataan itu, menggerutu, memaki-maki Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menerima ujian sakit yang Allah berikan kepadanya. Saburan. Rumus yang pertama adalah ketika seseorang itu senantiasa bersabar atas musibah, ujian, sakit yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, syakuran. Sekalipun dia dalam keadaan sakit, dia senantiasa bersyukur. Syakur, bukan syakiron, tapi syakuran. Senantiasa bersyukur selama sakitnya. Ya, syukur diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur diberikan kesempatan untuk bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur masih diberikan kesempatan itu. Bayangkan saudara, kalau dia tidak diberikan kesempatan, langsung Allah wafatkan dalam keadaan dia sedang gagah, sedang fresh fisiknya. Tidak ada kesempatan beristighfar, tidak ada kesempatan bertaubat. Harusnya bersyukur. Senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua kunci di mana sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang atau mengurangi dosa-dosa kecil seseorang adalah ketika orang yang sakit itu senantiasa dia bersabar, dan yang kedua senantiasa dia bersyukur. Ini sulit, memang sangat sulit. Karenanya balasannya adalah Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya, Allah kurangi dosa-dosa kecilnya. Sulit, tidak semua orang bisa melakukan ini, dan memang sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur dan sabar. Sabar dalam agama kita, sabar yang optimistik, sabar yang aktif, bukan sabar yang hanya menunggu disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ada ikhtiar jasmani, berobat ke dokter, mencari tenaga kesehatan supaya lebih sehat dan bisa lebih. Dalam situasi Covid sekarang ini, ikhtiar kita, ya, kita sabar, kita bersyukur, tapi kemudian juga kita berikhtiar dengan melakukan 3M misalnya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu juga bagian dari kesabaran. Sabar yang optimistik, sabar yang aktif, bukan sabar yang pesimistik, dan sabar yang hanya menunggu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara kita barangkali yang sedang sakit, bahkan mungkin dalam situasi pandemi sekarang ini kita mendapatkan laporan masih banyak sekali orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Dengan demikian Allah akan menghapus, mengurangi dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu raghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif ala hadzal nabiyil karimir rasulil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajmaina ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرضيا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم نسأل من فضل يعطيكم ولا ذكر أجل أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة